dari kelompok 8 akan membawakan edukasi tentang interaksi obat antiplatelet dengan herbal. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube Universitas Al-Qorehan. Di sini kami akan membawakan edukasi tentang interaksi obat antiplatelet dengan herbal. Di sini tepatnya kita belajar soal kesehatan, obat, dan gaya hidup sehat. Nah, pernah nggak sih kalian dengar tentang obat antiplatelet kayak aspirin atau clopidogrel? Obat ini sering diresepkan dokter untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Tapi, tahukah kalian bahwa herbal yang sering kita minum sehari-hari bisa mempengaruhi kerja obat ini? Bahkan bisa bikin bahaya. Loh, yuk tonton sampai habis biar kalian gak salah langkah dan tahu herbal apa saja yang perlu dihindari dan diminum, atau hati-hati kalau lagi minum obat pengencer darah. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih obat antiplatelet itu? Jadi, obat antiplatelet adalah obat yang berfungsinya untuk mencegah trombosit saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Kenapa sih itu penting? Karena gumpalan darah di pembuluh bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Makanya, obat ini diresepkan untuk orang yang penyakit jantung, yang habis pasang ring, atau punya resiko stroke. Contohnya ada aspirin, clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Tapi ingat, meskipun manfaatnya besar, obat ini punya resiko pendarahan, apalagi kalau dicampur sama herbal yang punya efek yang serupa. Apa itu trombosit? Simpelnya, trombosit adalah gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah arteri, misalnya yang menuju otak, bisa bikin stroke. Kalau di jantung, bisa serangan jantung. Makanya, antiplatelet penting untuk mencegah pembentukan gumpalan darah ini. Nah, masalahnya banyak herbal yang punya efek mirip antiplatelet, yaitu mencegah penggumpalan darah juga. Kalau herbal ini diminum barengan, bisa bikin efek obat terlalu kuat, sehingga darah terlalu encer dan akhirnya rentan pendarahan. Misalnya gampang dimisal, gusi berdarah, memar-memar, bahkan pendarahan dalam lambung atau otak. Sebaliknya, ada herbal yang bisa bikin otak jadi kurang efektif, akhirnya resiko stroke atau serangan jantung malah naik. Jadi, penting banget buat tahu herbal apa saja yang harus dihindari atau hati-hati saat konsumsi obat antiplatelet. Berikut daftar herbal yang berinteraksi. 1. Ginkgo biloba. Ginkgo sering diminum buat meningkatin daya ingat. Tapi hati-hati, karena menghambat agregasi trombosit. Jadi, kalau barengan aspirin atau clopidogrel, bisa tingkatkan risiko pendarahan. Ada laporan kasus orang sampai pendarahan otak karena konsumsi ginkgo dan aspirin bersamaan. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih bagus untuk kolesterol, tapi dalam dosis tinggi bisa bikin darah terlalu encer. Misalnya, minum suplemen ekstrak bawang putih sambil minum aspirin bisa bikin darah pemimisan atau gusi berdarah. Kayak enak banget untuk menghangatkan tubuh, tapi punya efek antiplatelet ringan. Jadi, kalau konsumsi banyak jahe dan minum obat pengencer darah, risiko pendarahan bisa naik, apalagi kalau sedang luka. Darahnya bisa susah berhenti. Yang keempat, kunyit. Kunyit sering dipakai untuk antiinflamasi, tapi dia juga punya efek antikoagulan. Jadi, kunyit tambah aspirin, risikonya pendarahan tinggi. Yang kelima, ginseng. Ginseng dipakai untuk stamina, tapi bisa mempengaruhi fungsi platelet. Efeknya bisa bikin darah terlalu encer atau malah menghambat kerja otak. Tergantung jenis dan dosis obat, jadi tetap harus hati-hati ya. Contoh kasus atau simulasi. Misalnya nih, Pak Budi minum aspirin setiap hari karena pernah kena serangan jantung. Tapi Pak Budi juga suka minum jamu jahe sama makan bawang putih. Niatnya biar sehat, tapi ternyata malah bikin darahnya terlalu encer. Akhirnya waktu jatuh sedikit aja langsung jadi dan lama sembuhnya. Ini contoh nyata gimana herbal bisa bikin jadi bahaya. Terus gimana dong biar aman ini tipsnya? Selalu
kamu konsumsi. Jangan asal minum obat suplemen tanpa konsultasi. Hindari dosis tinggi herbal yang punya efek antiplatelet. Waspada tanda-tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, darah di feses, atau memar besar tanpa setes. Cek kesehatan rutin, apalagi cek darah jika memang wajib minum obat antiplatelet. Jadi teman-teman, sekarang udah tahu kan betapa pentingnya memperhatikan interaksi obat dengan herbal. Jangan sampai niatnya mau sehat malah jadi bahaya ya. Selalu konsultasi sama dokter atau apoteker kalian. Kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke orang-orang yang mungkin juga minum obat dengan cepat. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan info.